Halo, assalamualaikum semua. Ini gua Dwi. Kali ini gue bikin video pakai suara ya. Sebenarnya gue juga bingung mau ngomong apaan, tapi ya udah. Terima kasih. Pertama-tama gue pengen ngucapin udah bikin channel gue jadi dapat subscriber 1000 buat kawan-kawan, terutama kawan-kawan yang sudah komen dan support dan apresiasinya saya ucapkan terima kasih. Jangan bosan-bosan mampir ke channel. Nah, dalam video kali ini gue bikin namanya Buster Gold. Ya, ini sebenarnya terkenal banget dulu. Bukan dulu sih, maksudnya di salah satu karakter yang jadi ibaratnya apa ya, leader di bukan tim Avenger tapi tim DC komik ya, dia Buster Gold. Nah, dia ini kenapa gue tertarik sama karakter ini? Sebenarnya jujur aja, gue ini salah satu timnya Avenger lah, tim Avenger. Tapi karena mungkin alasan gue kenapa memilih karakter DC, entah kenapa tiba-tiba gue mikir kan semua karakter Marvel itu udah muncul ya di film, di universe-nya. Nah, sedangkan DC belum nih. Nah, mungkin gue pikir ya setelah Marvel udah signing ya kan di atas, nah saatnya giliran DC yang coba naik. Ya mungkin gue mengulas salah satu karakternya, yaitu Buster Gold ini. Sebetulnya Buster Gold ini beberapa tahun lalu, kalau nggak salah 2016 itu mau dibikin film, tapi entah kenapa nggak jadi mungkin dipending atau gimana ya, gue nggak tahu gosipnya atau politiknya. Tapi alasan gue bikin ya karena tertarik. Karena kenapa tertariknya gini nih, di Marvel itu ada namanya karakter anti-hero ya kan, anti-hero kayak misalnya banyak seperti Spider-Man sebenarnya bukan anti-hero sih, tapi mendekati karakter hero nakal lah ibaratnya, yang nggak bisa diatur atau yang ya masih childish atau punya karakter pola pikirnya sendiri. Tapi ada namanya itu Deadpool. Nah, ini mungkin nih tipikal nih sama Deadpool nih, dia nih punya wataknya. Nah, cuman yang membedakan dia ini, gue menyebutnya apa ya, istilahnya ini apa, anti-hero yang menjadi hero beneran. Wah, karena dia menjadi leader di generasi setelahnya Batman dan Superman. Dia itu adalah leadernya. Kalau di Marvel kan Avenger setelahnya siapa gitu. Nah, ini juga. Nah, di sini dia itu sebetulnya jadi ceritanya unik nih gini. Sebenarnya dia itu bukan siapa-siapa, orang biasa. Dia sebetulnya kayak ibaratnya penjaga museum ya. Penjaga museum, nggak punya kekuatan. Dia itu, aduh gue jadi lupa. Sebentar gue ingat. Dia ya sama seperti itu, At Night at the Museum lah, seperti itu. Di film, salah satu film yang gue suka juga. Beda sih sebenarnya, tapi sama dijaga museum. Tapi yang ngebedainnya itu, ini kan di sini ternyata dia itu kayak mencuri tiga pusaka lah istilahnya, ya pusaka sakti para karakter hero DC sebelumnya. Pertama yang dicuri adalah cincin ya kan. Cincin ini kepunyaan tim apa, kalau nggak salah itu tulisannya L dan meteor jatuh. Terus dia mencuri belt namanya Barnayak 5 belt. Nah, itu belt itu punya kesaktian. Dan yang terakhir itu time spear, apa ya namanya, pokoknya mesin waktu lah. Nah, di situ dengan mencuri 3 benda pusaka atau benda pusaka yang ada di museum itu, dia yang tadinya ibaratnya nothing menjadi something nih. Nah, cuman dia hampir sama mungkin seperti Mysterio di Marvel, tapi bedanya kan Mysterio itu anti-hero yang menjadi villain. Kalau ini anti-hero yang menjadi hero beneran, cuman sifat
negatif, bukan karena negatifnya ya, tapi sifat uniknya adalah dia itu orangnya narsis abis. Hampir sama, kalau gue ngebayanginnya itu kalau dia di filmin sama kayak itu apa, Deadpool, tapi versi yang jadi, karena dia orangnya narsis, terus pengen, ya ibaratnya pengen itulah, hero wannabe, apa sih namanya, tampil gitu loh. Nah, yang menarik lagi nih yang gue lihat-lihat, karakter di anime yaitu Boku no Hero Academia atau My Hero Academy, itu salah satunya All Might, mungkin hampir sama ciri-ciri fisiknya sama kayak ini nih, Buster God. Mungkin terinspirasi lah si Sensei itu menciptakan karakter All Might. Tapi bedanya di sana pakai dominan kuning dan merah, kalau ini kuning dan biru terpas seperti itu, dengan rambut kuningnya, dengan ototnya, dengan gaya posenya. Cuman yang ini menariknya dari Buster Gold itu sama kayak ibaratnya ya semi cup gimana ya, dibilang hero tapi hero kalau misalnya Batman, Superman atau Thor atau apa, nggak pernah lari gitu kan dari pertarungan. Tapi dia kayak misalnya kalau ada salah satu ikonik banget, dia kayak karakternya kayak ya Jackie Chan versi kartun lah. Kalau Jackie Chan kan dia menciptakan atau dia nge-create karakter di setiap filmnya itu adalah pahlawan itu atau petarung itu ya nggak melulu menang, dia nggak melulu memukul, tapi pasti kena pukul gitu loh. Ya gitulah ciri-cirinya. Yang paling ketara sih dia itu narsis ya, itu alasan kenapa gue pengen ngangkat dia. Dan mungkin kalau di filmin ya gue sih berharapnya ini bakal jadi difilmin beneran ya, karena dulu beberapa tahun lalu, 5 tahun lalu itu di cancel. Gue tertarik sama karakter ini lah gitu loh, anti hero yang menjadi hero. Nah oke. Balik lagi ke, sebenarnya gue ngomong begini karena ada request sih dari salah satu yang komen, minta supaya dikasih penjelasan dong atau diomongin, jangan videonya doang. Nah sebenarnya gue nggak pernah ngoceh begini sih, gue bingung juga kalau ditanya. Nah ya pokoknya oke deh, kita mulai ya, udah jadi lewat banyak. Nah itu gue pakai namanya knife tools. Itu fungsinya misalnya lo punya vertex, itu kan ada yang namanya quartz sama trace itu bentuk meshnya atau bentuk bangunnya itu adalah trace itu segitiga, sedangkan kalau quartz itu 4 segi 4. Nah biasanya kalau yang rapi adalah square, tapi untuk kebutuhan misalnya detailing segala macam nggak mungkin bisa quartz terus kan, pasti akan ada namanya trace-nya juga. Nah cuman di sini cara untuk menghapusnya nih seperti ini, untuk mengantisipasi atau membetulkan mesh yang misalnya sudah kamu decimate. Ini kemarin saya decimate, jadi ya beberapa ada yang hilang meshnya, tapi ya seperti itulah, gue susah nyebutinnya. Nah itu gue pakai invert namanya, kalau di Mac itu Command I, kalau di Windows itu pakai kalau nggak salah Alt atau Shift I gitu. Terus habis itu mouse-nya digerakin untuk mengecilkan atau menciptakan sebuah ruang baru. Nah setelah itu udah jadi, lepas. Habis itu gue pencet S untuk scale, untuk membentuk. Kenapa alasannya gue bikin begitu, untuk supaya membentukkan suatu yang beda. Maksudnya ada namanya ibaratnya dimensinya ya, ada lekukan. Kalau misalnya langsung gitu bentuknya kurang gimana gitu, mas flat, nggak ada ibaratnya dimensi lekukan. Nah kan kalau ada ini ada shape-nya, bisa dibentuk. Terus ngapain lagi ya,
Ya itu bone. Nah ini nih yang paling penting, mengkawinkan antara bone dan mesh. Bone itu ya kerangka untuk menggerakkan, mesh itu adalah objek atau model yang udah kamu modelin di sini. Nah tadi itu ada yang kekeliruan, gua melakukan apa ya, ibaratnya ya ya nggak sesuai dengan ekspektasi. Tadi kacamatanya rada nggak ikut ke dalam bentuk mesh. Nah ini lagi gua kalian. Sebenarnya ada beberapa cara nih. Caranya untuk mempermudah adalah memisahkan dulu spirit, karena itu tadinya udah gue join antara kacamata dan karakter modelnya itu sebenarnya dua model yang berbeda, tapi udah gue join. Pencetnya kalau nggak salah Command J atau Ctrl J. Tapi gimana cara untuk melepasnya lagi? Sebenarnya bisa, namanya pakai Alt P atau unparent, mengunlink semua. Tapi kenapa gue bikin caranya nggak Alt P itu, kalau Alt P misalnya kayak mesh yang lain, kayak misalnya cincin, kalau misalnya lo pasang cincin itu adalah model yang terpisah, itu akan terpisah semua. Apalagi kalau misalnya ini kan low poly, semi low poly, low poly yang udah di detailing, itu ada beberapa part yang terpisah. Nah kalau misalnya high poly itu benar-benar satu item itu terpisah, antara baju dan badan itu terpisah, baju dan rambut, mungkin antara rambut poni dengan rambut belakang terpisah, terus beltnya juga terpisah, itu high poly. Itu kalau misalnya lu meng-unparent itu semuanya akan terlepas dari yang sudah lu join. Jadi caranya adalah, kalau gue caranya duplikat dulu modelnya. Habis duplikat terus kan ada dua, yang satu gue masuk ke mode edit mode, itu pakai tab, pencet ada tombol tab, terus pilih objek yang pengen gue ambil, klik satu dulu, face, terus habis itu pencet Alt L, itu fungsinya untuk men-selected semua karakter, semua objek yang satu model terpisah itu. Tapi habis itu gue mencet Alt I untuk invert, jadi yang habis gue select itu kebalikannya. Nah dari yang kebalikannya itu gue delete, balik lagi ke model yang awal yang udah hasil kopiannya, mesh yang tadi kacamatanya aja, itu aja yang gue delete. Nah jadi itu udah jadi bentuk terpisah. Itu cara cepet gue. Kalau misalnya lo mau pakai spirit kan nanti semua objeknya itu, semua model yang nyatu itu jadi spirit, jadi terpisah. Nah kalau udah begitu, pertama ini udah Control P ya, Command P, udah jadi parent, udah menjadi satu. Nah sekarang rigging. Nah untuk rigging ini sebenarnya gue nggak pakai namanya controller ya, jadi gue pakai rigging biasa, karena bisa pakai controller tapi itu mesti setup lagi. Kayak gue pakai rigging biasa, rigging yang ya rigging biasa itu, jadi bentuk rigging begitu. Di situ gue modeling, di situ gue animate. Udah, oke guys, mungkin gue di next video gue akan mempercantik atau membuat lebih bagus lagi persiapannya, preparationnya, gimana cara gue ngejelasin satu detail. Nah kali ini silakan enjoying sisa video selanjutnya, sisanya. Oke, salam berkarya.